Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Buat subscriber dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, amin ya rabbal alamin. Diberikan kemudahan untuk taat mengabdi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi yang muslim, amin ya robbal alamin. Baik, seperti biasa saya akan memberikan sedikit informasi yang saya akan bacakan. Kita cari dulu informasinya dari siapa ya. Kita cari beritanya dulu. Oh, ini dari Manilog aja ya. Ini beritanya dari Manilog. Kita bacakan informasinya untuk pengetahuan kita tentang perpolitikan, tentang hukum yang terjadi dan yang harusnya seperti apa. Kita bacakan dari Manilog. Judulnya seperti ini: Dr. Roy Suryo (2) mengikuti sidang yang sudah disetting Jokowi itu dungu seru, tanda seru 3 tanda serunya. Di sini ada Dr. Tifa sama Roy Suryo. Beliau sedang mengalami kriminalisasi yang sangat besar sekali kalau menurut keyakinan saya dan menurut banyak para pakar pengamat hukum tata negara seperti Refki Harun dan lain sebagainya. Dan sekarang lagi melakukan pra-peradilan. Baik, saya hanya akan sedikit memberikan sedikit informasi ya, khususnya buat umat Islam, bahwa ada nadom seperti ini. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Jadi yang pertama wajib kepada umat Islam itu ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti apa? Nah, saya hanya ingin memberikan rujukan, karena saya tidak bisa jauh sekali. Saya cuma mendengar mustami dari para suhu ilmu, pakar ilmu ma'rifat ya. Di sini ada AA Guru Tigarut, sangat bagus sekali. Ada gurunya AA Guru Tigarut yaitu Habib Ali Bakir As-Sakop. Silakan kalian yang mau belajar ilmu ma'rifat, karena itu ilmu yang wajib ya sebelum ilmu-ilmu yang lain. Makanya ilmu-ilmu yang lain itu nomor berapa ya? Ilmu nomor 1 itu ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang tidak bisa diwakilkan. Tidak bisa taklid, istilahnya seperti itu apa ya. Silakan ke channelnya Guru Tigarut dan ke channelnya Habib Ali Bakir As-Sakop, dan channel-channel lain juga silakan. Cuman yang saya tahu baru 2 itu dulu. Kita masuk ke pembahasannya. Maaf sedikit membelok ke situ, karena itu suatu kewajiban sesama umat Islam untuk saling memberitahu yang benar. Kita langsung ke berita di sini ya, yang tadi Dr. Roy Suryo (2) mengikuti sidang yang sudah disetting Jokowi itu dungu tanda seru 2. Kita ringkas videonya, saya dapatkan dari Manilog Forum ya. Alhamdulillah. Video ini merupakan podcast Manilog yang menghadirkan Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa Tiasuma. Dr. Tifauzia Tiasuma sebagai narasumber. Mereka membahas berbagai tuduhan dan isu yang menimpa mereka terkait kasus ijazah Presiden ke-7 RI Jokowi. Berikut adalah poin-poin utama dari diskusi tersebut.
Bantahan terhadap tuduhan Roy Suryo dan Dr. Tipa dengan tegas membantah spekulasi bahwa langkah hukum mereka pra peradilan dan eksepsi adalah upaya untuk menyelamatkan Jokowi atau mencari keselamatan diri sendiri. Mereka menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak metodologis dan justru berpotensi memecah belah perjuangan. Betul, saya tidak terbersit sedikit pun di hati saya bahwa Dr. Roy Suryo, Dr. Tifauziah Tiasuma bakal mengkhianati perjuangan ini ya. Saya tidak terbersit. Tetapi ada avokat yang sudah dipecat, yang mulia Ahmad Khazinuddin. Nah, di situ berkoar-koar. Nah, itu hanya silahkan, saya tidak mau membahas itu karena itu bukan ranah saya. Tetapi saya mendapatkan sedikit ilmu pengetahuan. Oh, ternyata seperti itu. Betul sekali. Terutama dari channelnya A Guru Tigarut. Silahkan kalian masuk ke channelnya A Guru Tigarut. Ilmunya sangat bagus sekali dalam memaparkan, itu mudah dicerna oleh orang awam sekalipun. Strategi hukum poin kedua, mereka menjelaskan bahwa perbedaan strategi di mana Dr. Tipa menempuh jalur eksepsi dan Roy Suryo menempuh jalur pra peradilan bukanlah tanda perpecahan. Keduanya mengibaratkan diri sebagai kereta api yang berjalan di rel masing-masing namun menuju tujuan yang sama. Kritik terhadap proses sidang, keduanya menyatakan bahwa sidang yang mereka jalani telah disetting untuk hanya menguji kasus pencemaran nama baik atau fitnah, bukan untuk menguji keaslian ijazah secara substansial. Mereka menekankan perlunya bersikap smart dan kreatif dalam menghadapi dinamika hukum yang ada. Betul, yang saya lihat ya dari pihaknya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasuma itu smart sekali, dan sangat. Saya juga tidak menyangka bahwa bakal pra peradilan, karena dari dulu kan dari pihaknya Termul itu prapid, ayo terus berbicara seperti itulah. Ketika prapid malah dipermasalahkan, kan lucunya Termul tuh di situ. Lucu. Kita teruskan ya. Poin ke terakhir, solidaritas dan masa depan. Roy Suryo dan Dr. Tipa menegaskan bahwa mereka tetap bersatu dan berkomunikasi secara intensif dalam perjuangan ini. Mereka tidak ingin terjebak dalam hasad atau kepentingan pribadi, melainkan berfokus pada upaya menyelamatkan martabat dan marwah negara. Podcast ini menekankan bahwa perjuangan mereka adalah sebuah proses panjang yang tetap berjalan terlepas dari berbagai upaya pihak luar untuk memecah belah atau membungkam mereka melalui pasal-pasal dalam UU ITE. Nah, betul sekali. Saya dapat poinnya itu di sini sangat mudah sekali ya. Saya tidak sekolah hukum, tidak. Cuman saya terbiasa mendengarkan dari channel-channelnya seperti Repli Harun, terus channel-channel lain yang berkalian langsung dengan hukum ya. Dan Repli Harun juga teman-temannya kan smart semua, tidak mungkin membicarakan sesuatu ilmu tidak sesuai keilmuannya. Di sini ada UU ITE. Nah, yang dibongkar dulu itu UU ITE ini. Kenapa dibongkar? Karena tidak sesuai dengan fakta yang dilakukan oleh Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifauziah Tiasuma di sini. Kenapa? Karena yang mereka permasalahkan adalah ijazah yang sudah Dian Sandi upload di media, jadi tidak mengambil. Kalau UU ITE kan meretas mengambil. Nah, itu baru dikenakan undang-undang ITE. Jadi diretas, diambil dari komputer terus di otak-atik, tapi ini kan tidak di otak-atik utuh, secara utuh yang diupload oleh Dian Sandi, katanya seperti itu. Baik, kenapa pra peradilan? Ya, banyak sekali kejanggalannya yang dilakukan oleh penyelidikan Polda Metro Jaya ya. Dari pasal-pasal, ada pasal penyelundupan, ada apa? Wah, banyak sekali. Ini pra peradilannya ada 1 2 3 bahkan. Kayaknya 1 2 3 bahkan bisa lebih, gak tahu ini seperti apa. Ini baru yang kedua ya. Mudah-mudahan Roy Suryo menang.
Dan banyak pengamat juga yang mengatakan bahwa Rasulullah bakal menang. Mudah-mudahan. Nah, di situ. Jadi yang diperadilankannya itu yang tidak sesuai apa yang beliau lakukan, tetapi ada pasal yang tidak beliau lakukan, justru ada di pasal itu. Justru ada pasal itu. Kenapa ada undang-undang ITE ya? Apakah karena supaya jerah apa gimana? Maksudnya ini kan bisa memahami lah gitu. Tolong dipahami, dan saya sudah mudah sekali memahami ini. Kenapa diperadilankan? Mudah sekali karena di situ ada undang-undang yang tidak. Kalau undang-undangnya sesuai, misalkan pencemaran nama baik, itu kan tinggal di sidang gampang. Ini kan harus dibongkar dulu, ada pasal undang-undang ITE-nya. Harus diperadilankan. Seperti itu, mudah sekali ya. Baik, mudah-mudahan sedikit, tapi kalian cari sendiri apa yang kurangnya, karena saya bukan pakar, saya hanya membacakan berita dan apa yang saya tangkap seperti itu. Silahkan kalian ke channelnya langsung Manilog supaya lebih paham. Ke channelnya Dr. Suryo, ke channelnya Dr. Tifauzia Tiasuma, silahkan masuk. Itu sangat bagus sekali pemaparannya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, lancar rezekinya, dipermudah dalam beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.